Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titra Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kuntilanak Misterius dan Gerobak Bakso. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Pekalongan 1994. Sejujurnya, aku juga punya cita-cita tinggi seperti orang lain. Tapi apa daya, karena hanya lulusan SMP, aku tak mungkin mencari pekerjaan kantoran. Dan akhirnya, di usiaku yang sudah 23 tahun, kupilih pekerjaan yang bisa terjangkau, yaitu berjualan bakso keliling. Itu pun bukan milikku. Karena tidak punya modal, aku bekerja pada Pak Tiwan, salah satu tetanggaku yang sangat baik dan cukup sukses. Dibekali gerobak dan bakso yang telah dibuat di rumahnya, setiap malam aku berkeliling menjual bakso. Pekerjaan itu sudah kujalani sekitar 5 bulan. Namaku adalah Supriyadi dan banyak orang memanggilku Adi. Malam itu, angin dingin menyelimuti jalan-jalan yang masih basah oleh sisa hujan. Ini adalah malam pertama aku menjajakan dagangan di kawasan ini. Sebenarnya, ini adalah salah satu tempat favoritku. Sebuah daerah yang cukup akrab karena dulu sering bermain ke sini. Selain itu, ada beberapa orang yang sudah ku kenal karena tempat ini memang tak terlalu jauh dari desaku. Jalanan yang becek karena hujan yang mengguyur 1 jam sebelumnya tentu tak boleh menurunkan semangatku. Aku harus tetap bekerja. Hanya saja, aku mulai ragu dengan jualan malam ini. Kawasan pinggiran kota ini terasa begitu hening, dan tidak ada seorang pun yang terlihat, padahal baru sekitar jam 9 malam. Biasanya, masih ada sekelompok anak muda yang berkumpul berbincang atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Karena belum ada tanda-tanda calon pembeli, aku pun mulai membunyikan mangkok dan sendok, berharap suara itu dapat memecah keheningan dan semoga menarik perhatian siapapun yang mungkin sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara lembut seorang wanita memanggilku. Aku menoleh dan tampak perempuan cantik berbaju merah berjalan mendekat. Langkahnya anggun dan wajah yang tenang terlihat begitu mempesona di bawah cahaya bulan yang lembut. Aku pun berhenti dan yakin dia akan membeli bakso. Dengan suara lembut dan merdu, wanita ini minta dibuatkan 1 porsi bakso untuk dibungkus. Dia juga mengingatkan agar bakso itu hanya diberi sambal sangat sedikit. Karena ini adalah pembeli pertama, aku pun bersemangat menyiapkan pesanan tersebut. Gadis cantik itu lalu menyampaikan bahwa pesanannya harus diantar ke kontrakan yang letaknya tak jauh dari tempat kami berdiri. Kontrakan itu terdiri dari 3 pintu, dan aku memperhatikan dengan seksama saat wanita itu berjalan menuju kontrakan tengah. Aku ingin memastikan tidak salah tempat saat nanti mengantarkan pesanan. Setelah wanita itu masuk, aku fokus menyelesaikan pesanannya.
Tak butuh waktu lama, bakso yang telah dibungkus rapi sudah siap diantarkan. Aku meninggalkan gerobak dan berjalan menuju kontrakan yang tadi dimasuki wanita tersebut. Sesampai di depan pintu kontrakan, ku ketuk pintu dan memanggil dengan suara yang cukup lantang. "Permisi, bakso." Tapi tak ada suara jawaban dari dalam. Aku mencoba untuk bersabar dan berpikir bahwa mungkin wanita itu sedang di kamar mandi atau ada kesibukan lain. Setelah sekitar setengah menit kemudian, pintu kembali ku ketuk dan berteriak lagi dengan suara yang sedikit lebih kencang. Tapi tetap tak ada jawaban sama sekali. Terpaksa aku duduk di sebuah kursi kecil yang ada di depan kontrakan itu. Aku berharap wanita itu segera keluar dan mengambil pesanannya sehingga aku bisa melanjutkan perjalanan untuk menjajakan bakso ke tempat lain. Tapi sampai sekitar 5 menit tetap tak ada tanda-tanda orang keluar dari rumah kontrakan itu. Disitulah aku mulai ragu. Menunggu tanpa kejelasan pasti akan membuat kehabisan waktu. Tapi meninggalkannya berarti kehilangan pembeli pertama malam ini. Tak lama kemudian, seorang pemuda tiba di lokasi dengan sepeda motor yang diparkir di samping deretan kontrakan yang sunyi. Kehadirannya menarik perhatianku, karena dia tampak mengenali area ini dengan baik. Tatapannya tak lepas dariku seakan terus mengamati setiap gerak-gerikku. Aku mencoba menebak-nebak siapa dia, dan tampaknya pemuda itu adalah penghuni kontrakan sebelah. Setelah mematikan mesin motornya, dia turun sambil membuka helm dan menunjukkan wajah yang penuh tanda tanya. Lalu, pemuda itu menghampiriku dan bertanya dengan nada penasaran. "Mas, ngapain di sini?" Aku pun menjelaskan bahwa sedang mengantar pesanan bakso yang diminta ke tempat kontrakan tersebut. Tapi meski sudah berkali-kali memanggil, tak ada respon dari penghuni di dalamnya. Aku berharap pemuda ini bisa memberikan penjelasan atau membantu menuntaskan kebingunganku. Tapi ekspresi wajahnya berubah menjadi cemas setelah mendengar penjelasanku. Wajahnya serius dan suasana terasa semakin aneh. Kemudian meluncurlah pertanyaan darinya yang membuatku semakin tak habis pikir, yaitu tentang ciri-ciri orang yang kupanggil tadi. Pakai baju merah kan? Aku tentu mengangguk membenarkan bahwa orang yang memesan bakso tadi memang memakai baju merah. Seketika itu pula, raut wajah sang pemuda menunjukkan kegelisahan yang begitu jelas terlihat. Pemuda itu lalu dengan nada sopan mengajak berkenalan. Namanya Heri. Aku memanggilnya Mas Heri karena usianya kutaksir 5 atau 6 tahun di atasku. Kemudian, sesaat setelah berkenalan, dia mengucapkan sesuatu yang membuat jantungku serasa terlepas. "Kontrakan ini kan kosong, Mas," ucapnya. Kalimat itu tentu membuatku bingung sekaligus khawatir. Tadi jelas-jelas mataku melihat seorang wanita masuk ke dalam kontrakan itu. Tapi melihat wajah serius Mas Heri, rasanya mustahil dia berbohong. Kemudian, dia mengambil dompet dari saku celana dan tanpa ragu memberiku uang untuk membayar bakso yang kubawa. Aku tentu merasa tak enak, tapi Mas Heri terus memaksa. "Udah, nggak apa-apa, aku yang bayar." Kemudian
Mas Heri memintaku untuk meletakkan bakso di depan pintu kontrakan yang menurutnya kosong itu. Dia lalu berusaha menenangkanku dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tak bisa kupungkiri, perasaan bingung dan was-was masih menghinggapiku. Rasanya aneh jika memang kontrakan itu kosong. Kenapa aku diminta menaruh bakso di sana? Akhirnya, aku pun menuruti. Dengan langkah yang mulai gemetar, kuletakkan bungkusan bakso itu di atas kursi yang kududuki tadi. Lalu, Mas Heri bertanya, "Masih mau lanjut jualan ya?" Aku pun dengan sopan mengangguk dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah membayari bakso. Mas Heri lalu berpesan agar aku berhati-hati. Aku pun pamit dan mencoba berpikir positif bahwa mungkin Mas Heri punya hubungan khusus dengan gadis berbaju merah tadi. Mungkin mereka berpacaran atau semacamnya. Tapi aku lalu segera melanjutkan perjalanan dan berusaha melupakan kejadian aneh barusan. Baru beberapa langkah mendorong gerobak, bulu kudukku tiba-tiba merinding. Di saat yang sama, suasana kawasan ini terasa semakin mencekam. Entah kenapa, semua tiba-tiba berbeda. Suasana sepi dan sunyi seolah merayap masuk ke pikiranku dan menambah kecemasan yang makin berlipat. Tak lama kemudian, hidungku mulai mencium bau yang sangat tidak sedap. Bau busuk yang tiba-tiba menyeruak semakin kuat dan sama sekali tak biasa. Awalnya, lagi-lagi aku berpikir positif, bahwa ini hanya bau sampah atau mungkin bangkai hewan di sekitar jalan yang kulalui. Tapi, semakin lama berjalan, aku semakin menyadari bahwa bau ini bukan hanya mengganggu, melainkan mengikuti setiap langkahku. Bulu kudukku semakin merinding di tengah bau busuk dan amis yang mencekam. Aku mulai ragu akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumah Pak Piwan, bosku. Meski pikiran berusaha ku penuhi dengan hal-hal positif, tapi hatiku tak bisa sepenuhnya memungkiri perasaan takut yang amat kuat. Gerobak yang sejak tadi ku dorong tanpa berhenti menjadi satu-satunya pegangan yang membuatku merasa masih di alam nyata. Dengan langkah yang berusaha ku mantap-mantapkan, aku tetap berjalan, menaruh harapan untuk segera bertemu dengan keramaian yang mungkin bisa memberi sedikit rasa aman. Tapi sayang, semuanya belum berakhir. Kalau tadi hanya bau busuk, kini aku merasa ada sesuatu tak kasat mata yang mulai bermain-main denganku. Gerobak yang sebelumnya ringan dan mudah digerakkan mendadak terasa sangat berat. Seberapa kuat apapun aku mendorong, gerobak itu tetap tak bergeming. Seolah ada sesuatu yang menahan dengan kekuatan yang sangat besar. Dalam kebingungan dan ketakutan, ku periksa roda-roda gerobak dan berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan ini. Semuanya tampak normal. Jalanan yang kulewati juga datar. Tak ada tanjakan atau rintangan yang mungkin menyulitkan gerobak ini bergerak. Tapi entah mengapa, gerobakku tetap tak mau berpindah. Aku pun terjebak dalam situasi yang sulit dijelaskan. Di tengah kebuntuan, dengan hati yang mulai putus asa,
Ku coba berkomunikasi dengan makhluk atau apapun yang mungkin sedang bermain-main denganku. Dalam ketakutan yang mendalam, aku mengucapkan permintaan agar gangguan ini segera berhenti. Aku juga berkata, hanya berjuang mencari nafkah dan tak ingin mengganggu siapapun. Dalam hati, aku juga meminta maaf jika mungkin tak sengaja melukai mereka. Tapi semua usaha itu sia-sia. Meskipun kata-kata itu terus kuucapkan, gerobakku tetap berat seakan ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suasana makin menegangkan dan pikiranku dipenuhi oleh beribu kegalauan. Disitulah aku mulai kehilangan harapan. Tak ada seorang pun yang lewat dan membawaku keluar dari situasi yang makin tak masuk akal ini. Ketika keputusasaan ada pada puncak, pandanganku tertuju pada sesuatu yang tak biasa di dekat gerobakku. Beberapa helai rambut panjang tampak berserakan di samping panci bakso. Rambut-rambut itu terlihat asing dan pasti itu bukan rambutku. Rasa takut semakin berlipat ganda. Degup jantungku yang makin tak beraturan memberi tanda bahwa nyaliku benar-benar tak cukup untuk menghadapi ini semua. Bibirku tak henti mengucap doa, tapi rasa takut tidak kunjung mereda. Aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba suara wanita terdengar jelas, seperti berasal dari atas gerobakku. Dengan refleks, aku mengangkat kepala, dan apa yang terlihat benar-benar membuat darahku membeku. Sesosok perempuan berbaju merah dengan rambut kusut duduk di atas gerobakku. Wajahnya begitu pucat, seolah tak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Matanya merah menyala menatap langsung ke arahku. Sedangkan bibirnya menyeringai tersenyum seolah memamerkan gigi-giginya yang hitam pekat. Lalu, tawa melengking keluar dari mulutnya memecah kesunyian malam. Kengerian yang dari tadi bertumpuk kini makin tak bisa kukendalikan. Suara tawanya terus berulang dan melengking menusuk telinga. Semuanya membuatku ingin menjerit keras, tapi aku tak berhasil menjerit. Hanya saja aku bisa berlari meninggalkan gerobak bakso. Anehnya, tetap tak ada siapapun di pinggir jalan. Kawasan yang sebenarnya cukup kukenal ini tiba-tiba menjadi seperti kota mati tanpa penghuni. Tapi ada juga hal lain yang tidak masuk akal. Meski aku sudah berlari sejauh mungkin, suara tawa itu masih terdengar jelas di telingaku, seakan mengejar kemanapun aku berlari. Rasanya entah kenapa sosok mengerikan ini tak mau melepaskanku. Begitu kulewati sebuah pohon besar di sebelah kiri jalan, ternyata sosok itu sudah ada di atasnya. Duduk di salah satu dahan menggoyang-goyangkan kakinya sambil terus menertawakanku. Ketika aku sampai di sebuah pos ronda di ujung jalan yang juga sunyi, sosok itu juga ada di sana, tetap dengan tawa yang menakutkan. Suara tawanya seolah menempel di telingaku, tetap tidak menghilang meski dari tadi aku berlari sekencang mungkin. Sampai akhirnya aku berhasil mengeluarkan suara dan berteriak.
tapi sepertinya tak ada yang mendengar jeritanku. Aku terus berlari dengan rasa takut yang menyelimuti. Hingga akhirnya entah bagaimana caranya, aku sampai di depan rumah kontrakan tadi. Rasa takut sama sekali belum berkurang, tapi tenagaku tak bisa berbohong. Sambil memegang dada karena nafas yang terus tersengal, aku pun terpaksa berhenti. Anehnya, suara mengerikan wanita tadi juga hilang tak terdengar. Ada juga yang tidak kalah aneh. Begitu kuberanikan diri menoleh ke belakang, ternyata ada gerobak baksoku. Aku pun semakin bingung karena semuanya makin tak bisa dinalar. Apa mungkin aku tadi hanya berlari berputar-putar di tempat, atau bisa jadi ada seseorang atau sesuatu yang mengantarkan gerobak? Kedua kemungkinan itu tak bisa kujawab. Setelah berkali-kali menarik nafas panjang demi menenangkan diri, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu sepeda motor. Ada rasa lega luar biasa karena akhirnya ada orang yang datang. Minimal, aku tak sendirian dalam suasana yang terus menegangkan. Ternyata, itu adalah seorang bapak yang langsung menghentikan sepeda motor di dekatku. Mungkin dia tahu aku sedang ketakutan. "Kenapa, Dek?" tanya bapak yang memakai baju batik itu. Aku pun dengan jujur menceritakan semuanya. Bahwa tadi mendorong gerobak, lalu bertemu hantu berbaju merah yang terus mengejarku sampai hilang di tempat ini. Bapak itu tersenyum kecil, lalu menasehatiku. Intinya, aku harus selalu berdoa setiap kali mau berangkat kemanapun, termasuk ketika mau berjualan. Lalu, beliau memberi saran agar tidak berjualan di tempat ini, terutama malam hari. Karena memang kontrakan ini terkenal angker dari dulu. Bapak itu juga menjelaskan bahwa kontrakan itu sudah lama kosong, sekitar 5 atau 6 bulan. Penyebabnya adalah karena ada penghuni kontrakan yang meninggal kecelakaan, dan sejak saat itu penghuni lain sering diteror penampakan-penampakan mengerikan. Aku pun manggut-manggut dengan sopan. Bapak itu lalu menyarankan agar aku pulang atau berjualan di tempat lain. Tapi ada bagian cerita beliau yang membuatku semakin ketakutan. Katanya, penghuni kontrakan yang dulu meninggal adalah sepasang suami istri. Bapak itu tak tahu siapa nama yang perempuan, tapi yang laki-laki bernama Heri. Sontak, aku pun teringat kejadian tadi ketika ada wanita cantik memesan bakso. Tapi setelah ku antar, tak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya baksoku dibayari oleh seorang laki-laki bernama Heri. Karena rasa takut masih kuat, aku pun segera pamit, sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih pada bapak itu. Akhirnya, kuputuskan untuk kembali ke rumah Pak Tiwan, tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Aku yakin, walau tak ada bakso yang terjual, Pak Tiwan akan maklum setelah mendengar kejadian mengerikan yang kualami barusan. Apalagi selama ini beliau sangat baik. Selama perjalanan mendorong gerobak dengan tergesa, dalam hati aku bersumpah tak akan pernah berjualan di tempat itu lagi. Hanya saja,
aku masih dihantui beraneka kebingungan. Jika wanita pertama tadi bukanlah manusia dan mungkin adalah hantu yang tadi mengganggu di atas gerobak, berarti Mas Heri yang tadi membayar bakso mungkin juga bukan manusia. Sambil terus mendorong gerobak, kurogoh saku celana. Ternyata uang dari Mas Heri tadi masih ada dan nyata. Tentu aku semakin bingung. Tapi keraguan tetap kuat bahwa mungkin Mas Heri juga bukan manusia. Begitu hampir sampai di rumah Pak Tiwan, otakku tiba-tiba dihujani satu kemungkinan lain lagi, yaitu jangan-jangan bapak berbatik tadi juga adalah tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kuntilanak Misterius dan Gerobak Bakso. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.